Nah, begitu. Yuk, kita masuk peserta toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan sama-sama mengikuti pertemuan pembukaan sekolah lapang Demplot Farm padi sawah di Morowali. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai. Sebelum menanam padi tentunya perlu dilakukan pengolahan tanah dengan sempurna. Kita dengarkan penjelasan tentang pengolahan tanah yang sempurna. Pengolahan lahan itu punya tujuan bagaimana menyiapkan lahan, kondisi tanah kita kelola supaya pada akhirnya itu lahan itu bisa sesuai, bisa siap untuk tanaman padi. Untuk menyiapkan lahan untuk bisa ditanami padi ini, ya memang ada kaitannya dengan gulma. Pengolahan lahan itu sebenarnya kaitannya juga ada sedikit banyak ke apa? Ya gulma tadi supaya bagaimana? Maju. Kalau zaman dulu itu dibenamkan, ada beberapa tahapan pengolahan lahan. Bagaimana supaya sampai siap untuk ditanami. Sebetulnya teman-teman sudah kacang-kacang itu ibaratnya. Jadi untuk review saja kita bersama bahwa yang pertama bisa kita lakukan adalah itu tahap pendahuluan. Misalnya yang pertama adalah perbaikan pematang. Biasanya kan begitu kita lakukan. Perbaikan pematang ini teman-teman petani juga masing-masing punya cara tersendiri. Tapi biasanya itu pembersihan dan perbaikan pematang. Setelah pengolahan tanah, maka penanaman. Kita dengarkan penyampaian dari PPL Ungkaya Wita Program Demplot Farm. Sementara tanam ini dengan varietas Wikongga di Desa Ungkaya. Tanamnya dengan sistem Rudgowo 41. Kita ikuti penyampaian pemandu sistem tanam padi, tanam benih maupun tanam bibit yang lebih baik. Ini yang kita gunakan pada saat kita tanam pindah dengan tanam benih langsung itu atau tabela, atau yang sekarang ini yang lazim dilakukan teman-teman itu hambur ya, itu lebih banyak kita menggunakan benih dibanding kalau kita tanam pindah. Nah, kemudian pengaturan pola tanamnya kalau kita tanam pindah itu lebih rapi ya, lebih rapi dibanding dengan tabela. Kemudian perawatan untuk tanam pindah ini lebih bagus, kita lebih gampang melakukan perawatan karena dia punya pola tanam teratur dengan baik. Jadi perawatan, penyemprotan, pengendalian gulma, pokoknya semua yang berkaitan dengan perawatan kalau kita tanam pindah itu lebih bagus dibanding dengan tanam benih langsung ya. Pola tanam pindah ini Pak, dia punya pangkal tanaman itu masuk ke dalam tanah ya, pangkal tanaman itu masuk ke dalam tanah. Jadi begitu diserang hama tikus, dia punya pangkal masih sisa berarti masih ada harapan untuk tumbuh tunas. Tetapi tabela ini Pak, karena dia posisi pangkal itu di atas permukaan tanah, begitu diserang oleh hama tikus, dia habis sampai akar-akarnya. Ya, jadi pangkal itu sudah habis, tidak ada harapan lagi untuk tumbuh tunas. Kita hanya menunggu pertumbuhan rumput. Ya, di situ adalah keunggulan, perbedaan keunggulan dan kelemahan pola tanam pindah dengan pola tanam tabela.
Kemudian dari serangan hama yang sangat dominan mengenai hama wereng, ya, hama wereng coklat, kita masih di pola tanam pindah itu, tingkat serangan hama wereng coklat itu masih agak rendah dibanding dengan pola tanam tabela. Kenapa? Karena dia di pola tanam pindah itu, karena jarak tanamnya teratur, jadi dia punya siklus udara yang masuk di antara tanaman itu, kelembapan itu masih bisa teratur. Tetapi kalau kita pola tanam tabela, apalagi yang hambur itu, kita sudah tahu bahwa pola tanam itu sudah tidak teratur. Jadi di situ otomatis kelembapan sangat tinggi. Apalagi pada saat perawatan kita menggunakan pupuk N terlalu tinggi, jelas itu kelembapan suhu kelembapan di dalam tanaman itu tinggi, jadi sangat rentan dengan hama wereng coklat. Selain itu, ada pola tanam pindah yang lebih bagus lagi, yaitu sistem tanam jajar legowo. Apa yang dimaksud dengan jajar legowo? Legowo sendiri diambil dari bahasa Jawa, artinya longgar. Karena longgar sehingga leluasa. Tentunya yang diharapkan bagaimana pada satuan luas yang sama kita bisa meningkatkan hasil. Kalau sistem tegel, sistem biasa itu, satu contoh, pada lahan seluas 2 x 2 meter dengan sistem tegel dengan jarak tanam 20 x 20 cm, maka jumlah tanaman ke kanan 10, ke bawah 10, sehingga jumlahnya 100 tanaman. Ada apa dengan sistem jajar legowo? Ini jajar legowo 41. Jadi seperti ini. Maka barisan yang ke-5 tadi, baris yang ke-5 ini dihilangkan. Begitu juga baris yang ke-10 dihilangkan. Kemudian coba kalau dipindahkan, apakah jumlah tanamannya bagaimana? Kurang atau terlebih? Jadi karena ini legowonya itu nih, di sini maksudnya legowo itu lorong, longgar. Jadi setiap 4 tanaman 1, 2, 3, 4 longgar. 1, 2, 3, 4 longgar dan seterusnya. Jadi kalau dihitung-hitung, tanaman yang sini tadi itu ditaruh di sini. Begitu juga selanjutnya. Maka bisa kita lihat seperti ini. Ini yang nomor 1 baris ke-5 ini kita taruh di sini. Yang kedua ini ditaruh di sini. Dan selanjutnya, maka lorong ke-5 dengan lorong ke-10 yang jumlahnya masing-masing 10, di sini 10, sehingga kita kurangi, jumlah yang kita kurangi adalah 20. Nah, coba kita pasang di pinggir 1, 2 sampai 9, kemudian 10-nya di sini, terus ke bawah sampai angka ini 19 di sini, 20 di sini. Maka lorong yang kita ambil tadi itu sudah habis. Maka kita harus mengambil bibit lagi. Jumlah ini yang dilingkari adalah tambahan bibit, terus sampai terakhir 16.
Jadi dalam 2 meter persegi kita harus ada punya tambahan bibit 16, sehingga kalau luasannya itu 1 hektar, 1 hektar adalah 10.000 meter persegi, maka bisa kita cari. Kalau dalam 2 meter persegi saja harus menambah tanaman 16, maka 1 hektar yaitu 10 meter persegi. Kita cari 10.000 dibagi 2, 10.000 meter persegi dibagi 2 meter kali 16 sama dengan 80.000 tanaman yang harus ditambahkan. Jadi 1 hektar itu adalah 100 meter kali 100 meter sama dengan 500 kali 500. Ini jumlah tanaman per hektar ini ya. Kalau jarak tanamnya 20 cm. 1 hektar itu jumlah tanaman 250.000. Nah, kalau legowo berarti perlu ditambah 80.000. Jadi jumlah tanaman dalam 1 hektar apabila kita menggunakan sistem legowo 41, maka 250.000 ditambah 80.000 menjadi 330.000. Jadi kalau dipersenkan berapa persen penambahan populasi tanaman, penambahan jumlah tanaman, yaitu 80 per 250 kali 100 sama dengan 32%. Itu tambahan dari tanaman sistem tegel. Kalau sistem legowo yang kita pakai, maka persen tambahannya 32%. Jadi sistem legowo 41, keuntungannya yang pertama, banyak tanaman pinggir. Kita tahu bahwa tanaman pinggir adalah tanaman yang paling bagus. Kemudian populasi tanaman bertambah. Kemudian lagi memudahkan perawatan. Yang intinya bagaimana supaya kita meningkatkan hasil. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share supaya selalu bisa mengikuti, selalu mendapatkan video-video kami selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.